Beberapa orang di sekitar kita memiliki anugerah kelebihan spiritual yang menakjubkan. Salah satunya mungkin terjadi pada diri Anda. Akan tetapi sangat disayangkan, terkadang orang tidak menyadarinya. Dampaknya, anugerah yang diberikan tidak memiliki kesempatan untuk mengasahnya. Terpendam sia-sia. Dan Anda yang mestinya luar biasa, terpaksa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Penyebabnya begitu simpel. Semua itu terjadi karena Anda tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, perdalami serta pahami semua gejala spiritual yang muncul pada diri Anda sebagai penyandang anugerah tersebut. Bagaimana caranya? Anda dapat mengikuti kajian berikut ini, yang akan membahas seputar tanda-tanda bahwa Anda mengalami sebuah karunia spiritual yang dahsyat. Anda merasa pandangan yang Anda miliki selalu benar-benar terjadi. Apakah Anda pernah mendapatkan perasaan akan adanya sesuatu bakal terjadi di kemudian hari dan hal itu nyata terjadi? Bahkan gambaran yang datang melalui mimpi dalam waktu singkat terwujud dalam kehidupan nyata? Pendapat dan pandangan Anda pada suatu masalah dan kebenaran yang terjadi mungkin bukanlah kebetulan. Meski Anda melakukannya sesuai kata hati dan pikiran saja. Itu pertanda bahwa Anda memiliki kekuatan spiritual yang tidak sembarang orang memilikinya namun Anda tidak menyadari. Setelah menyadarinya nanti, Anda juga tidak harus menjadi peramal. Pengalaman dan intuisi pribadi yang Anda miliki dapat digunakan untuk hal yang lebih besar dan lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah untuk selalu berpikir kritis dan melakukan penelitian lebih mendalam sebelum membuat keputusan dan meneruskannya sesuai dengan aturan. Konsep bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi atau menciptakan realitas kita seringkali disebut sebagai hukum tarik-menarik atau visualisasi. Gagasan ini populer dalam banyak aliran pemikiran positif dan spiritual, dan seringkali digunakan dalam konteks pengembangan pribadi dan pencapaian tujuan. Hukum tarik-menarik adalah ide bahwa energi yang kita keluarkan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan kita akan menarik energi yang serupa kembali ke kita. Jadi, jika kita berfokus pada pikiran positif dan tujuan yang kita inginkan, kita akan menarik hasil positif tersebut ke dalam hidup kita. Visualisasi adalah teknik yang sering digunakan dalam konteks ini, di mana seseorang akan membayangkan atau merenungkan hasil yang mereka inginkan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ide ini adalah bahwa dengan melakukannya, kita secara aktif menarik hasil tersebut ke dalam hidup kita. Namun, penting untuk dicatat bahwa sementara pemikiran positif dan visualisasi dapat membantu kita merasa lebih baik dan lebih fokus pada tujuan kita, mereka bukanlah jaminan bahwa apa yang kita pikirkan akan pasti sesuai rencana. Realitas kita juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk tindakan yang kita ambil, keadaan lingkungan, dan keberuntungan. Jadi, sementara berpikir positif dan memiliki visi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dapat membantu Anda merasa lebih termotivasi dan berorientasi pada tujuan. Penting juga untuk mengambil tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Anda membuat dunia baru dengan imajinasi. Jika Anda suka menyendiri, berimajinasi sendiri di suatu tempat yang sunyi, layaknya yang suka dilakukan oleh seorang introvert, mungkin perilaku demikian akan dipandang sebelah mata. Mungkin juga sedikit mengganggu sosialisasi. Namun hakikatnya, mereka justru sedang mengamalkan anugerah spiritual yang bakal menciptakan dunia baru yang hasilnya, wow, sungguh fantastis. Daya imajinatif dan kreativitas yang amat kuat tertanam dalam kepala Anda. Tak jarang Anda punya pandangan yang berbeda ketika melihat dunia. Mungkin realitas dunia terlalu keras dan tak cocok bagi Anda. Walau begitu Anda punya kekuatan terpendam untuk menciptakan hal baru dengan kekuatan spiritual yang Anda miliki. Produk yang dihasilkan, yang dibangun dari imajinasi, dipadu dengan bumbu spiritual, hasilnya sudah pasti akan memuaskan baik lahir dan juga batin. Anda memiliki empati yang tinggi. Mempunyai rasa empati yang tinggi bukanlah hal yang mudah. Hanya orang yang mendapatkan karunia yang dapat melakukannya. Orang tersebut biasanya memiliki perasaan yang peka, sensitif serta spesial. Oleh karena itu, orang yang mempunyai empati yang tinggi merupakan satu ciri bahwa orang tersebut memiliki karunia spiritual yang nyata. Jika ini merupakan gejala yang dirasakan pada diri Anda,
Kepekaan Anda terhadap suatu hal merupakan anugerah yang dapat membuat pandangan lebih baik tentang dunia. Sehingga Anda sendiri mampu membuat ikatan yang kuat dengan orang lain hanya dengan merasakan energi yang terpancar pada setiap orang di sekelilingnya. Selain itu, bersama empati yang tinggi, Anda menjadi istimewa karena Anda mempunyai persepsi tersendiri dalam memandang orang lain. Empati tinggi yang Anda miliki akan mampu merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri kita dalam posisi orang lain dan melihat dunia melalui mata mereka. Empati bukan hanya tentang merasakan emosi orang lain, tetapi juga tentang menghargai perspektif mereka dan beraksi dengan cara yang menunjukkan pemahaman dan dukungan. Misalnya, jika teman Anda mengalami hari yang buruk, empati yang tinggi berarti Anda tidak hanya mengakui bahwa mereka merasa sedih, tetapi juga berusaha untuk memahami apa yang membuat mereka merasa begitu, dan melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu mereka merasa lebih baik. Anda sering bangun di waktu-waktu tertentu. Jika Anda memiliki kebiasaan bangun pada jam 3-4 pagi secara teratur, hal tersebut bisa membuat Anda bertemu dengan waktu-waktu spiritual. Bangun di sela-sela waktu tersebut dapat menjadi pertanda ada roh ataupun hal spiritual lainnya yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Bisa jadi Anda bangun dikarenakan ada pesan spiritual tertentu disampaikan melalui bawah alam sadar sehingga di luar itu Anda tidak mengetahuinya. Sehubungan dengan itu, Anda dapat menambah kepekaan spiritual dalam berinteraksi dengan entitas gaib dengan melakukan tirahat dan ritual tertentu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para praktisi spiritual pada umumnya. Jika perlu, Anda melakukan tapa atau meditasi agar lebih terbuka lagi pintu gaib dan dengan lebih mudah lagi Anda masuk ke dalamnya. Anda dapat mengendalikan mimpi. Mimpi dapat terjadi akibat manifestasi dari situasi jiwa yang sedang Anda alami di saat itu. Gelisah pikiran tak menentu juga dapat mempengaruhi Anda sulit tidur. Dari kegelisahan tersebut, kemungkinan besar akan muncul mimpi buruk. Di balik mimpi tersebut, akan sangat berkaitan dengan sifat emosional yang terjadi dalam diri Anda. Jika setiap mimpi pasti memiliki makna di baliknya, cobalah gali mimpi tersebut lebih dalam untuk mengetahui apa penyebab munculnya mimpi tersebut. Jika Anda sudah bisa paham dan mengetahui sumber masalah dalam setiap mimpi Anda sendiri, dengan kemampuan Anda mengendalikan mimpi, hal tersebut bisa berarti Anda telah mengenali dan sekaligus dapat menggunakan kekuatan spiritual yang Anda miliki. Terima kasih teman-teman telah menonton.